Nah, sekarang kita akan belajar tentang subbahasan berikutnya adalah persamaan linier nilai mutlak satu variabel atau disingkat dengan PLNMSP. Persamaan linier nilai mutlak satu variabel. Nah, bagaimana itu bentuknya? Pertama kita buat persamaan linier nilai mutlak satu variabel itu atau disebut dengan PLNMSP. Nah, apa itu persamaan linier nilai mutlak satu variabel? Persamaan linier nilai mutlak satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda simbol sama dengan atau simbolnya seperti ini, dan di sisi simbol mutlak seperti ini ya, ada kayak garis kiri dan kanan. Nah, sekarang kita mau mengetahui bentuk umum dari persamaan linier nilai mutlak satu variabel itu seperti apa. Kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang persamaan linier nilai mutlak satu variabelnya. Bentuk dari persamaan linier satu variabel itu kan pembahasan sebelumnya AX tambah B. Itu bentuk persamaan linier satu variabel. Tambahkan nilai mutlaknya. Nilai mutlak simbolnya apa? Simbolnya garis 2, kiri dan kanan. Sudah, itu bentuk dari nilai mutlak. Sama dengan apa kemarin? Sama dengan C. Sudah. Nah, sekarang yang kedua, bentuknya itu kalau kita buat AX tambah B itu ada yang bernilai AX tambah B positif, ada yang bernilai AX tambah B negatif. Artinya apa? Ini di ruas kanan, ini di ruas kiri. Kalau di ruas kanan itu adalah X-nya itu lebih besar sama dengan 0, sedangkan di ruas kiri dia lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Itu syarat dari nilai mutlak atau bentuk dari nilai mutlak. Nah, sekarang kita mau mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut. Cara penyelesaian persamaan nilai mutlak itu ada beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Contohnya, nah, sekarang kita akan mempelajari
tentang menggunakan definisi nilai mutlak itu seperti apa. Nah, kalau dia definisi nilai mutlak itu kan itu AX tambah B, di mana ada dua ya kan, yaitu ada AX tambah B positif, itu ada juga yang A minus AX tambah B negatif. Kalau dia di ruas kanan, dia X-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau dia di ruas kiri, dia adalah X lebih kecil 0. Kalau dia di ruas kanan, dia bernilai positif AX tambah B, X-nya lebih besar sama dengan 0. Di ruas kiri minus AX tambah B, di mana X-nya lebih kecil 0. Disambil contoh. Ini kan kalau nilai mutlak itu adalah suatu jarak. Jarak itu tidak pernah bernilai negatif, akan selalu positif. Contohnya misalnya tentukan nilai X dari misalnya X tambah 3 sama dengan adalah 5 misalnya, contoh. Nah, bagaimana mengaplikasikannya ke definisi nilai mutlak? Definisi nilai mutlaknya itu kan jarak. Kita buat ke garis bilangan dulu. Sudah? Nah, ini kita buat di tengah-tengah itu adalah patokannya adalah 3 kan? 3. X-nya adalah 3. Nah, X tambah 3, X kalau ke kiri X kurang 3. Berarti di sini juga bisa disebut X positif. Ini X negatif, ya kan? Nah, di sini X juga kan? Di sini juga X. Karena kalau dia ini juga X tambah 3 juga, ini X tambah 3 juga. Sudah? Nah, dia sama dengan 5 katanya, sama dengan 5. Kalau dia sama dengan 5, berarti kurangkan dia ke 5. Nah, itu kan menggunakan definisi nilai mutlak. Ini X3, ini X3 juga. Ini positif 3, sudah? Nah, jaraknya berapa? 5 dibilang, berarti dari sini ke sini adalah 5, dari sini ke sini adalah 5. Nah, sekarang dari 3 ini kurangkan dia sejauh 5 karena dia ke ruas kiri. Berarti 3 kurang 1, kurangkan 1 lagi, berarti 2 kurang 1, udah. 1 kurang 1 baru ke 0, baru ke minus 1, baru ke minus 2. Berarti di sini kan ada 5 langkah kan? 5 langkah ke kiri mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dia nanti ke negatif 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke minus 1, minus 1 ke minus 2. Berarti ini nanti adalah minus 2 X-nya. X-nya sama dengan minus 2. Sudah? Itu kalau dia di ruas kirinya. X-nya sama dengan minus 2. Nah, sekarang di ruas kanannya. Di ruas kanannya 5 langkah maju ke depan. Berarti 5 langkah. Dari 3 tambah 1, 4. Tambah 1, 5. Tambah 1, 6. Tambah 1, 7. Tambah 1, 8. Nah, berarti 1 langkah ke depan. 1 langkah ke depan berarti 2. 1 langkah ke depan lagi 3. 1 langkah lagi ke depan 4. 1 langkah lagi ke depan 5. Berarti udah 5 langkah. 3 tambah 5 berarti 8. Berarti X-nya sama dengan 8. Berarti HP-nya ada 2. X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 8. Itu kalau menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, X-nya lebih besar 0 yaitu X sama dengan 8. Ini X lebih kecil 0 itu adalah X sama dengan minus
2. Itu kalau menggunakan dia definisi nilai mutlak. Nah, yang kedua caranya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ke pertama tadi menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua itu bisa kalian menggunakan metode analisis nilai X. Analisis nilai X. Contohnya kita bahas tadi yang tadi contoh, tentukan nilai X dari X tambah 3 sama dengan 5. Nah, kita mau menggunakan analisis nilai si X-nya tadi. Nah, yang kedua menggunakan metode analisis nilai X. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus tahu dulu tadi definisi nilai mutlak tadi itu adalah AX tambah B. Itu ada dia positif. Positif itu dia X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua dia negatif atau di ruas kiri itu negatif AX tambah B, di mana X-nya lebih kecil 0. Nah, sekarang kita mau selesaikan soal berikut. X tambah 3 sama dengan 5, ya kan? Nah, nilai mutlaknya ini kita pisah. X tambah 3 itu ada dia buat dalam bentuk persamaan seperti ini. 3x tambah 3, di mana x-nya itu harus lebih kecil atau lebih besar? Pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau dia negatif, dia lebih kecil 0. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nilai x-nya itu lebih besar atau lebih kecil berapa. Nah, caranya langsung saja kita mencari nilai si x-nya. Ininya adalah X tambah 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 dikurang 3. Berarti X-nya sama dengan minus 3. Dapatlah X-nya itu X lebih besar sama dengan minus 3. Sudah? Nah, yang kedua ini dari ruas kiri. X tambah 3, ini X lebih kecil, dia minus 3. Sudah? Nah, kita buat analisisnya, analisis si X-nya. Buat garis bilangan. Dah? Ini hanya ada minus 3. Berarti dia gambarnya hanya bilangan minus 3. Ini minus 3-nya. Minus 3. Dia ke kanan X lebih besar sama dengan minus 3. Yang ke kirinya itu X lebih kecil minus 3, ya kan? Nah, sekarang kita selesaikan. Yang X tambah 3 sama dengan 5. Sudah? Berarti X sama dengan 5 dikurang 3. Yang berikutnya X-nya sama dengan 2. Sudah? Apa benar 2 lebih kecil dari minus 3? Tidak benar. Berarti bukan itu penyelesaian himpunannya. Yang kedua, X tambah 3 sama dengan 5. X sama dengan 5 dikurang 3. X sama dengan 2, karena 5 dikurang 3 adalah 2. Apa benar 2 lebih besar atau sama dengan minus 3? Pasti benar. 2 itu lebih besar dari minus 3. Jadi himpunan yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Yang memenuhi
penuhi adalah X sama dengan 2. Sudah? Nah, sekarang langkah ketiga. Langkah ketiganya adalah yang kedua, dia menggunakan metode analisis X. Seperti ini. Kita analisis X-nya. Apa benar 2 itu lebih kecil dari minus 3? Itu salah tadi kan? X sama dengan 2 itu lebih besar atau sama dengan minus 3? Benar kan? 2 sudah pasti lebih besar dari minus 3. Itu cara menggunakan analisis X. Yang ketiga itu menggunakan kuadrat kedua ruas atau mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, kita ambil aja contohnya seperti yang nomor 2 ini. Nah, contohnya tadi kan tentukan nilai X dari, atau misalnya aja satu contoh, X tambah 2 sama dengan X tambah 5. Nah, tentukan nilai X dari mutlak X tambah 2 sama dengan mutlak X tambah 5. Kita harus mencari kuadratnya dulu. Mutlak X tambah 2 sama dengan mutlak X tambah 5. Kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Atau menggunakan akar X kuadrat. Ini mutlak X tambah 2, akarkan jadi X tambah 2 dikuadratkan sama dengan, ya, mutlak X tambah 5 sama juga halnya, dia dalam bentuk akar X tambah 5 dikuadratkan. Bentuk dia dalam seperti ini. Sudah? Nah, ini bentuk akar. Coba kita pisahkan. X tambah 2 dikuadratkan akar. Pindah ruas ke ruas kanan. Berarti dia berbentuk kuadrat. Berarti akar dari X tambah 5 pangkat 2 dikuadratkan. Setengah dikali 2 itu 1. Berarti habis akar dengan pangkat. Bersisalah dia berbentuk kuadrat. Berbentuk kuadratnya apa? X tambah 2 dikuadratkan sama dengan X tambah 5. Kan balik lagi ke awal, berbentuk kuadrat. Menggunakan kuadrat kedua ruas atau mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, caranya ini sama seperti yang tadi mengkuadratkan kedua ruas. X pangkat 2 berarti X kuadrat. 2 kali 2 4 kali X 4X tambah 2 pangkat 2 4 sama dengan X kuadrat tambah 5 kali 2 10 kali X 10X tambah 5 pangkat 2 25. Bentuk dalam bentuk persamaan kuadrat berarti X kuadrat, ini pindah ruas ke ruas kiri berarti minus X kuadrat tambah 4X dikurang 10X tambah 4 dikurang 25 sama dengan 0. Karena semua yang di ruas kanan dipindahkan ke ruas kiri agar dia berbentuk persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang X kuadrat itu 0. Berarti ini sama-sama variabel X. X-nya bisa kalian keluarkan. Ini bersisa 4, ini minus 10 tambah 4 dikurang 25 sama dengan 0. 4 dikurang 10 minus 6X tambah 4 kurang 25. 4 dikurang 25 minus 21. Minus 21. 19.
19 sama dengan 0. Berarti minus 6x sama dengan minus 19 ditambah 0, berarti 19. Ini minus 19-nya ke ruas kanan ya, Nak ya. Negatif pindah ke ruas kanan jadi positif 19. Berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan minus 19 per 6. Udah dapat nilai x sama dengan minus 19 per 6. Itu kalau menggunakan dia mengkuadratkan kedua ruas. Nah, yang terakhir itu menggunakan grafik, gambar grafik. Nah, salah tulis. Menggunakan grafik. Menggunakan grafik itu gimana? Seperti ini. Kalau dia nilai mutlak jarak itu jaraknya sama, jarak kiri dan jarak kanan itu sama. Berarti nanti grafik kiri itu hasil pencarian dari grafik kanan. Ini sama panjang ya, sama panjang. Karena jarak itu jarak dari titik pusat ke kiri itu sama dengan jarak titik pusat ke kanan itu sama. Nah, kita ambil tadi contoh soalnya, contohnya tadi x dikurang 2 sama dengan 3. Nah, bagaimana caranya ini menyelesaikannya? Caranya gambar dulu dia, gambar garis bilangan, baru dia horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada kita buat dari 0 sumbu x. Nah, ini sumbu x dan sumbu y. Ini kita buat sumbu si x-nya. Ini sumbu si y-nya, Nak ya. Sumbu x dan sumbu y. Sumbu x dan sumbu y. Nah, ini kita andaikanlah y1 sama dengan y2. Berarti y1-nya mutlak x kurang 2, y2-nya adalah 3. Nah, ini kita buat yang y1-nya itu x kurang 2. Berarti di sini sejauh 2. Ini mana di sini minus 2, di sini minus 2. Inilah perkiraan minus 2 kan? Minus 2. Sudah? Ini 2. Minus 2, 2. Minus 2, ini 2. Kita mulai dari 2. 2 ke kiri itu 3. Berarti kita mundur 3 langkah. Berarti 1, kali gambarnya 1, 2, 3. Sudah? Berarti ini 1, 2, 3 langkah kan? Berarti ini minus, ini 1, ini 0 ya kan? Baru di sini minus 1. Itu dia, berarti x-nya di ruas kiri adalah x sama dengan minus 1. Nah, sekarang di ruas kanan maju lagi 3 langkah tadi kan? 3 langkah, 1, 2, 3. Berarti ini 3, 4. Ini sepanjangkan aja ya sampai ke 6. 4, 5, 6. Nah, dia maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ini dari 2 tadi kan? 1, 2, 3. Dari 2 tadi. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5. Berarti di sini x-nya terjatuh di x sama dengan 5. Nah, begini cara mencari menggunakan grafik. Nah, sekarang
Ini 3-nya diapain? Nah, kita buat X-nya sama dengan 3. Yang ininya 3 di sini buat 3. Kita tarik garis bilangannya. Ini tadi sampai sini ya. Nah, kita garis. Buat pakai spidol merah aja ya. Ini tadi berpusat di 3 ya. Ini 3, ini 3. Nih, baru ke sini. Dirapikan ya. Ini tadi mundur 3 langkah dari 2 tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, ini tadi 1 ya. 1, 2, 3. 2 dikurang 1, 1. 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 1, 1, minus 1 kan. Jadi terakhir di X minus 1. Yang kanannya 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5. Berarti X nya sama dengan 5 yang terakhir. Berarti Y1 nya diperolehlah mutlak X kurang 2, Y2 nya 3. Yang ini garis dari berapa tadi? Yang Y1 sama dengan mutlak X kurang 2. Sudah. Yang ini itu adalah Y2 sama dengan 3. Sudah paham kan? Beginilah cara mencari menggunakan grafik. Nah, sekarang kita bahas soal yang Miss kasih kemarin sama kalian. Latihan soal. Yang pertama, mutlak tentukanlah nilai X dari persamaan berikut. Yang A-nya itu adalah mutlak 3X tambah 5 sama dengan 2X dikurang 5. Yang kedua, X tambah 2 tambah 5 sama dengan 4. Yang ketiga, 2X tambah 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama, ada beberapa cara, tadi ada 4 cara. Menggunakan definisi nilai mutlak, menggunakan analisis nilai X, menggunakan mengkuadratkan kedua ruas, dan menggunakan grafik. Bisa kalian gunakan keempatnya dalam soal ini. Misalnya yang bagian A. Bagian A itu adalah 3X tambah 5 sama dengan 2X kurang 5. Cara pertama dia bisa menggunakan analisis nilai X, misalnya analisis nilai X. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita kerjakan. Analisis nilai X itu 3X tambah 5 itu ada yang positif, 3X tambah 5 ini ada yang negatif, 3X tambah 5. Nah, kita mau mencari X-nya itu berapa dulu? X-nya itu berapa? Berarti 3X tambah 5 sama dengan 0, maka 3X sama dengan minus 5, X-nya sama dengan minus 5 per 3. Berarti di sini X-nya adalah lebih besar sama dengan minus 5 per 3. Yang B-nya X lebih kecil dari minus 5 per 3. Nah, itu kemungkinan pertama. Yang kedua, itu adalah 2X dikurang 5
itu ada yang positif, atau di ruas kanan, ada yang dari ruas kiri. Ini dari ruas kiri, negatif. Nah, kalau dia di ruas kanan, dia lebih besar atau sama dengan 0. Kalau di ruas kiri, lebih kecil atau lebih kecil 0. Nah, sekarang kita harus mencari nilai si X-nya dulu. Cara mencari nilai si X-nya bagaimana? Nah, 2X dikurang 5 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 0 tambah 5. Berarti X sama dengan 5/2. Nah, diperolehlah X-nya itu berapa? X-nya lebih besar sama dengan 5/2. Sedangkan X-nya yang satu lagi lebih kecil dari 5/2. Nah, sekarang kita mau menganalisis nilai si X-nya. Nih, ini ada minus 5/3, ini 5/2. Nah, ini ada tiga kemungkinan yang terjadi ya. Ini ada dia X-nya lebih kecil dari minus 5/3. Ini X-nya tadi lebih besar dari 5/2, ya kan? Nah, sekarang ini intervalnya di minus 5/3 lebih kecil dari X lebih kecil dari minus 5/2 ya, 5/2. Minus 3 lebih kecil atau sama dengan si X-nya lebih kecil dari 5/2. Nah, ada tiga kemungkinan. Sekarang kita mau menyelesaikan yang ini dulu. Yang X lebih kecil minus 5/3. 2X dikurang 5 dimutlakkan tadi kan sama dengan, oh ini enggak, 3X ditambah 5 sama dengan mutlak 2X dikurang 5. Dah. Nah, kalau yang dia, nah perhatikan cara mengerjakannya. Mutlak 3X tambah 5 sama dengan 2X dikurang 5. Yang pertama dulu, 3X tambah 5. Lihat, minus 5/3. X lebih kecil minus 5/3. Yang mana? Bagian bawah, ya kan? Bagian bawah. Itu yang kita ambil. Sudah? Nah, berarti minus 3X tambah 5 sama dengan, nah, yang untuk kedua di bawah atau lebih kecil dari minus 5/3. Yang mana itu? Yang atas atau yang bawah? Yang kanan atau yang kiri? Pastinya yang kiri, lebih kecil dari positif 5/2 kan? Berarti kita ambil yang negatif 2X dikurang 5, ya kan? Yang kita ambil yang ini, karena dia lebih kecil dari positif 5/2. Nah, kalikan minus kali 3X, minus 3X minus kali positif 5, minus 5 sama dengan minus kali 2X, minus 2X minus kali negatif 5, positif 5 kan? Pindahkan yang variabel X-nya, minus 3X minus ke ruas kiri tambah 2X sama dengan 5 tambah 5. Berarti X-nya keluarkan, minus 3 tambah 2 sama dengan 10. Minus 3 tambah 2 minus 1 kali X, minus X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan negatif 10. Apa benar negatif 10 itu lebih kecil dari minus 3/2? Ya kan? Ya. Yang kedua, ini mutlak dari 3X tambah 5 sama dengan 2X dikurang 5. Nah, sekarang 3X tambah 5 itu yang ini, perhatikan dulu. Intervalnya dengan syarat minus 5, minus 5/3 hingga 5/2. Yang manakah itu? Yang
pertama. Kenapa yang enggak kedua? Karena ini kan di bawah minus 5/3, sedangkan ini intervalnya dari minus 5/3 sampai 5/2. Berarti di atas minus 5/3. Berarti yang ambil yang positifnya. 3x tambah 5 3x tambah 5 3x tambah 5 sama dengan mutlak 2x kurang 5. Yang mana yang benar? Atas atau bawah? Pasti yang bawah. Karena apa? Batasnya sampai minus 5/2. Ambil yang di bawahnya. Minus 5/2 itu apa? Minus 2x dikurang 5. Berarti 3x tambah 5 sama dengan minus kali 2x. Minus 2x minus kali minus 5, positif 5. Berarti 3x ditambah 2x sama dengan 5 dikurang 5. Ini x keluarkan, 3 tambah 2 sama dengan 0. Berarti 3 tambah 2 5. 5 kali x 5x sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan 0/5. 0/5 sama dengan x nya x sama dengan 0. 0 berada di antara minus 5/3 sama 5/2. Benar? Benar. Berarti ini memenuhi ya. Memenuhi. Ya kan? Nah, sekarang yang terakhir. Untuk yang lebih besar atau sama dengan 5/2. Berarti 3x tambah 5 sama dengan mutlak dari 2x dikurang 5. Nah, perhatikan yang mutlak 3x. Mutlak 3x ditambah 5. Mutlak 3x tambah 5 dengan syarat harus lebih besar atau sama dengan 5/2. Yang mana itu? Pasti di atas minus 5/3 kan? Di atas minus 5/3. Berarti yang diambil adalah 3x tambah 5. Nah, yang kedua, mutlak 2x kurang 5. Syaratnya harus lebih besar atau sama dengan 5/2. Yang atas berarti 2x kurang 5. Berarti 3x kurang 2x sama dengan minus 5 dikurang 5. Berarti x nya keluarkan, 3 dikurang 2 sama dengan minus 10. 3 kurang 2 1 kali x berarti x nya sama dengan minus 10. Minus 10 lebih besar dari 5/2. Berarti salah atau tidak memenuhi. Tidak memenuhi atau TM. Ini tadi minus 10 itu lebih kecil dari minus 5/3. Minus 5/3 itu kan 1 koma kan? Berarti ini memenuhi. Ya kan? Jadi jawabannya adalah HP-nya itu diperoleh HP. Coba sini. HP-nya adalah x, di mana x sama dengan minus 10. Atau x sama dengan 0, x elemen bilangan real. Ya. Nah, cara kedua yang bisa digunakan cara 2 itu 2 cara aja Miss buat di sini ya, menggunakan kuadrat kedua ruas atau mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, berarti 3x ditambah 5 sama dengan 2x dikurang 5. Nah, ini yang mutlak, berbentuk mutlak, kita akarkan lalu kuadratkan. Berarti mutlak dari 3x tambah 5 dikuadratkan sama dengan mutlak 2x dikurang 5 dikuadratkan. Lalu cara menyelesaikannya adalah ini, kalau bentuk akar pindah ke ruas kanan dia berbentuk kuadrat. Berarti 3x tambah 5 dikuadratkan sama dengan
mutlak 2x kurang 5 dikuadratkan lalu dikuadratkan lagi. Karena akarnya pindah ruas ke ruas kanan, jadi berbentuk kuadrat. Nah, sekarang 3x tambah 5 dikuadratkan sama dengan, kalau akar bernilai setengah kali pangkat, ini pangkatnya 2, berarti setengah kali 2, 1. Berarti ini habis, tinggallah 2x dikurang 5 dikuadratkan. Nah, sekarang udah berbentuk persamaan kuadrat ini nanti. Ini kan kuadrat, ruas kiri dan ruas kanan berbentuk kuadrat. Berarti 3x tambah 5 dikuadratkan. 3 pangkat 2, 9. 9x kuadrat tambah 5 kali 2, 10. 10 kali 3, 30x tambah 25. Dari mana 25? 5 pangkat 2, 25. Sama dengan 2 pangkat 2, 4. 4x kuadrat dikurang. Minus 5 kali 2, 10. Minus 5 kali 2, minus 10. Minus 10 kali 2, minus 20. Minus 20 kali x, x. Minus 5 pangkat 2. Berarti tambah 25. Kenapa bisa tambah? Minus 5 kali minus 5, positif 25. Pindahkan ke ruas kiri semuanya, berarti 9x kuadrat dikurang 4x kuadrat tambah 30x dikurang ditambah 20x ditambah 25 dikurang 25 sama dengan 0. 25 dikurang 25 this. Bersisa ini x kuadratnya dikeluarkan, 9 kurang 4 tambah ini x nya dikeluarkan, 30 dikurang 20 sama dengan 0. Berarti ini 5x kuadrat kan, 5x kuadrat tambah 10x sama dengan 0. Ini sama-sama berbentuk x. Salah satu x dikeluarkan. Berarti kalau di sini udah x, di sini bersisa satu lagi x-nya supaya dia 2x-nya. Berarti 5x tambah ini udah 1x-nya, berarti di sini tambah 10 sama dengan 0, ya kan? Berarti x-nya sama dengan 0 atau 5x tambah 10 sama dengan 0, maka 5x sama dengan minus 10 tadi kan? Karena apa? 0 dikurang 10 kan minus 10, berarti x-nya sama dengan minus 10 dikurang 5. Berarti x-nya sama dengan minus 2. Benarlah bahwa HP-nya tadi kan kita peroleh x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 0. X elemen bilangan real. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Yang nomor 2 juga sama. Yang nomor 2, yang bagian B itu x tambah 2 tambah 5 sama dengan 4. Nah, caranya bisa menggunakan dia analisis x, mengkuadratkan kedua ruas, definisi nilai mutlak sama grafik. Bisa. Nah, yang cara pertama aja. Caranya satu cara aja ya, berarti mutlak x tambah 2 tambah 5 sama dengan 4. Cara apa kita buat? Mengkuadratkan kedua ruas saja biar cepat. Mengkuadratkan menggunakan kuadrat kedua ruas atau mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, ini kan belum bisa dikuadratkan. Pindahkan dulu yang konstantanya 5 ke ruas kanan. Berarti mutlak x tambah 2 sama dengan 4 dikurang 5. Berarti mutlak x tambah 2 sama dengan minus 1. 4 kurang 5 kan minus 1. Nah, sudah dapat mutlak x tambah 2 sama dengan minus 1. Kita menggunakan kuadrat kedua ruas. Mutlak x tambah 2 sama dengan minus 1. Kita menggunakan mutlak
mengkuadratkan kedua ruas. Caranya gimana? Sama, berbentuk akar dulu. Akar dari X tambah 2 dikuadratkan sama dengan minus 1. Sudah? Nah, ini berbentuk akar, pindahkan ke ruas kanan, berbentuk kuadrat nanti. Berarti X tambah 2 dikuadratkan sama dengan minus 1 dikuadratkan. Berarti apa? X kuadrat tambah 2 kali 2, 4. 4 kali X, 4X. 4X tambah 4 sama dengan minus 1 pangkat 2. 1, berarti X kuadrat tambah 4X tambah 4 dikurang 1 sama dengan 0. Maka X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Berarti jabarkan, bisa menggunakan penjabaran akar, bisa menggunakan rumus ABC. Tadi kan udah menggunakan penjabaran. Sekarang coba kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Rumus ABC X1 2 minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, di sini ini anggap dia AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sudah? Anggap ini AX kuadrat, ini BX, ini C. Nah, sekarang masukkan ke sini. Minus dulu buat. B-nya berapa? 4. Positif 4 kan? Buat di sini positif 4. Kalau di sini negatif 4 berarti minus dalam kurung negatif 4. Tapi karena di sini positif 4 berarti minus positif 4, ya kan? Plus minus akar dari B-nya berapa? 4 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya berapa? 1. Satunya nggak perlu tulis ya. 1 kali C-nya berapa? 3. Per 2 kali A-nya berapa? 1. Berarti minus 4 plus minus akar dari 4 pangkat 2, 16 dikurang 4 kali 1, 4 kali 3, 12. 12 per 2. Berarti minus 4 plus minus akar 16 dikurang 12, 4 per 2. Berarti lah diperoleh X1, X2 minus 4 plus minus akar 4 itu 2 per 2. Lanjut ke sini ya. Berarti X1-nya minus 4 tambah, ambil yang positif. Kalau dia X1 tambah 2 per 2 sama dengan minus 4 tambah 2. Minus 2 per 2 adalah berarti X1-nya sama dengan minus 1. Sedangkan X2-nya minus 4 dikurang 2 per 2. Berarti minus 4 dikurang 2, minus 6 per 2. Berarti X2-nya adalah minus 3. Berarti diperolehlah HP-nya itu adalah HP-nya X, dimana X1-nya adalah minus 3 atau X sama dengan minus 1, X elemen bilangan real. Sekian materi dari persamaan linear nilai mutlak satu variabel.